Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram, khususan ila Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum, Mbah Membajuri. Al-Fatihah. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan pelajaran ke-19. Baiklah, dalam pelajaran ke-19 ini kita akan melihat ragam struktur mubtada dan khobar. Ragam yang pertama dari struktur mubtada dan khobar adalah mubtada terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian khobar terdiri dari isim nakirah. Contoh dari struktur yang pertama ini adalah launuhu aswadun. Launuhu aswadun. Launu merupakan isim nakirah. Kemudian domir hu merupakan isim ma'rifat. Dan jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat ini kita namakan mubtada. Launuhu. Launuhu adalah mubtada. Kemudian aswadun isim nakirah yang merupakan khobar. Jadi bisa teman-teman lihat launuhu jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat menjadi mubtada. Kemudian aswadun menjadi khobar yang terdiri dari isim nakirah. Kemudian contoh yang selanjutnya aqallul haidi yaumun. Aqallul haidi merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah, yaitu kata aqallu, bertemu dengan isim ma'rifat, yaitu kata al-haidi. Aqallul haidi, jumlah dari isim nakirah dan juga isim ma'rifat ini merupakan mubtada. Kemudian yaumun merupakan khobar yang terdiri dari isim nakirah. Contoh yang selanjutnya ghalibuhu sittun. Ghalibuhu sittun. Ghalibuhu merupakan mubtada yang mana terdiri dari jumlah isim nakirah dan juga isim ma'rifat. Kemudian sittun merupakan khobar yang terdiri dari isim nakirah. Contoh yang selanjutnya adalah aqallun nifasi lahdotun. Aqallun nifasi merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian lahdatun merupakan khobar yang terdiri dari isim nakirah. Struktur contoh ini sama dengan struktur pada contoh sebelumnya, yaitu aqallul haidi yaumun. Contoh yang selanjutnya aktsaruhu sittuna. Aktsaruhu sittuna. Aktsaruhu merupakan mubtada yang terdiri dari isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian sittuna merupakan khobar yang terdiri dari isim nakirah. Contoh selanjutnya ghalibuhu arba'una. Ghalibuhu merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian arba'una merupakan khobar yang terdiri dari isim nakirah. Jadi keenam contoh ini merupakan contoh dari struktur mubtada dan khobar yang pertama, yaitu mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah dan isim ma'rifat, kemudian khobar yang terdiri dari isim nakirah. Kita lanjut ke ragam yang selanjutnya. Ragam yang selanjutnya mubtada ini terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian khobar terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim nakirah non sifah. Kita lihat contoh yang pertama. Aqallul hamli sittatu ashhurin. Aqallul hamli merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian sittatu ashhurin merupakan khobar yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim nakirah non sifah.
Contoh yang selanjutnya, aksaruhu arba'u sinina. Aksaruhu arba'u sinina. Pada contoh yang ini, aksaruhu merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah dan isim ma'rifat. Kemudian arba'u sinina merupakan khobar yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim nakirah non sifah. Contoh yang selanjutnya, ghalibuhu tis'atu ashhurin. Ghalibuhu tis'atu ashhurin. Ghalibuhu merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Kemudian tis'atu ashhurin merupakan khobar yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim nakirah non sifah. Contoh yang selanjutnya, aksaruhu khamsata asyara. Aksaruhu khamsata asyara. Aksaruhu merupakan mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifah. Kemudian khamsata asyara merupakan khobar yang terdiri dari isim nakirah bertemu dengan isim nakirah non sifah. Jadi keempat contoh ini merupakan contoh dari ragam mubtada yang terdiri dari jumlah isim nakirah dan isim ma'rifat. Kemudian khobar yang terdiri dari jumlah isim nakirah dan juga isim nakirah non sifah. Kita lanjut ke ragam yang selanjutnya. Mubtada terdiri dari isim ma'rifat, kemudian terdapat domir, dan khobar terdiri dari isim ma'rifat. Langsung saja kita lihat contoh dari ragam tersebut. Contoh yang pertama, al-haidu huwa ad-damu. Al-haidu huwa ad-damu. Al-haidu merupakan mubtada yang terdiri dari isim ma'rifat, kemudian terdapat dhamir huwa, dan ad-damu merupakan khobar yang terdiri dari isim ma'rifah. Contoh yang lain, an-nifasu huwa ad-damu. An-nifasu merupakan mubtada, huwa dhamir, dan ad-damu merupakan khobar. Contoh selanjutnya, al-istihadatu huwa ad-damu. Al-istihadatu huwa ad-damu. Al-istihadatu merupakan mubtada, huwa dhamir, ad-damu merupakan khobar. Kita lanjut kepada ragam struktur yang selanjutnya. Kita mulai dari contoh. Aqallu zamani tuhidu fihi al-mar'atu tis'u sinina. Aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwasanya mubtada dan khobar dengan struktur isim ma'rifat, kemudian terdapat domir, kemudian isim ma'rifat, biasanya untuk menyebutkan definisi ataupun pengertian. Jadi bisa kita artikan al-haidu, haid, huwa adalah ad-damu, darah, dan seterusnya. Bisa kita artikan seperti itu. Ataupun al-haidu, haid, huwa itu ad-damu, darah, dan seterusnya. Jadi ketika teman-teman menemukan mubtada dan khobar dengan struktur isim ma'rifat, kemudian terdapat domir, kemudian terdapat isim ma'rifat, maka biasanya struktur tersebut menyebutkan definisi ataupun pengertian. Kita lihat contoh yang pertama, fal haidu huwa ad-damu. Fal haidu, kata ini merupakan mubtada, kemudian terdapat dhamir huwa. Kemudian setelah dhamir huwa terdapat isim ma'rifat ad-damu yang menjadi khobar. Saya baca terlebih dahulu. Fal haidu huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati. Jadi ketika kita melihat struktur mubtada dan khobar yang terdiri dari isim ma'rifat, kemudian bertemu dengan dhamir,
kemudian bertemu dengan isim ma'rifat, maka dapat kita artikan fal haidu, haid, huwa ad-damu, adalah ad-damu, darah, al-khariju, yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala sabilis sihhati, atas jalan yang sehat, min ghairi sababil wiladah, dari tanpa sebab wiladah. Jadi seperti itu. Jadi di sini struktur ini menjelaskan definisi ataupun pengertian dari kata yang menjadi mubtada. Contoh yang selanjutnya, wan nifasu huwa ad-damul khariju aqbul wiladah. Jadi sama strukturnya seperti yang contoh sebelumnya, wan nifasu menjadi mubtada, huwa dhamir, ad-damu menjadi khobar, al khariju aqbul wiladah. Jadi yang dinamakan nifas bisa dikatakan seperti ini, bahwasanya yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar setelah wiladah. Kemudian yang selanjutnya, wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Al-istihadatu merupakan mubtada, huwa dhamir, ad-damu merupakan khobar. Jadi di sini dalam struktur ini menjelaskan bahwasanya darah istihadah merupakan darah ad-damu al-khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, di dalam hari selain hari haid, wan nifasi, dan nifas. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa dipahami. Untuk struktur dari mubtada dan khobar yang terdiri dari isim ma'rifat, kemudian bertemu dengan dhamir, kemudian bertemu dengan isim ma'rifat, maka biasanya struktur tersebut menyebutkan definisi ataupun pengertian. Setelah kita mempelajari tentang ragam struktur dari mubtada dan khobar, selanjutnya kita akan melihat adat atau bilangan dan ma'dud yang dibilang. Karena dari kalimat di atas juga banyak terdapat jumlah adat ma'dud, yaitu bilangan. Yang pertama, adat bilangan. Contohnya adalah lailatun, yaumun. Lailatun dan yaumun di sini merupakan isim mufrad. Kemudian 2. Bilangannya 2. Al-haidotaini. 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 Jadi 2 haid. Ma'dud yang dihitung merupakan isim musanna. Contoh yang ketiga, salah satu dima'in tis'u sinina sittatu ashhurin arba'u sinina tis'atu ashhurin. Ini merupakan contoh dari bilangan 3 sampai dengan 10. Tis'atu ashhurin, isim nakirah bertemu dengan isim nakirah non sifat. Dan tis'atu merupakan mudhaf, ashhurin merupakan mudhaf ilaih. Jadi ketika teman-teman melihat contoh bilangan dalam bahasa Arab dari 3 sampai dengan 10, maka itu dibaca jar. Contoh salah satu dima'in. Dan struktur 3 sampai dengan 10 ini itu merupakan jumlah mudhaf. Jadi bisa kita perhatikan contoh yang pertama, salah satu dima'in. Kemudian contoh yang kedua, tis'u sinina. Begitu seterusnya di dalam contoh yang telah diberikan. Jadi teman-teman ingat, ketika adat itu bilangannya 1, itu merupakan isim mufrad. Contohnya yang di sini adalah lailatun, 1 malam, yaumun, 1 hari.
Kemudian ketika jumlah bilangan itu 2, maka ma'dud yang dihitung itu menggunakan jumlah isim musanna, menggunakan bentuk isim musanna, yaitu al-haidotaini, 2 haid. Kemudian ketika bilangan tersebut 3 sampai dengan 10, maka jumlah tersebut disebut dengan jumlah mudhof, yang mana kata kedua itu dibaca jar dan menjadi mudhof ilaih. Salah satu dima'in, 3 hari. Sittatu ashhurin, 6 bulan. Kemudian arba'u sinin, 4 tahun. Begitu seterusnya ketika bilangan tersebut 3 sampai dengan 10. Lanjut ke bilangan 11 sampai dengan 99. Khamsata asyara yauman, sittuna yauman, arba'una yauman. Dibaca nasab sebagai tamyiz. Jadi perhatikan ketika saya membaca contoh khamsata asyara yauman. Jadi di situ tidak dibaca dengan khamsatu asyara, tapi dibaca khamsata asyara ketika bilangan tersebut belasan. Kemudian kita lanjut ke bilangan yang selanjutnya, yaitu bilangan 100, 200, 300 dan seterusnya. Itu bentuknya sama seperti bilangan 3 sampai dengan 10. Contoh yang di sini adalah khamsimi'ati ritlin. Khamsimi'atu ritlin. Khamsimi'atu ritlin. 500 ritel. Jadi ketika bilangan tersebut merupakan bilangan 100, 200, 300 dan seterusnya, kemudian 1000, 2000, 3000 dan seterusnya, maka itu dibaca jar, ritlin, khamsimi'atu ritlin. Bilangan puluhan, sittuna, arba'una, sittuna, arba'una, sittina, arba'ina. Bilangan puluhan sama dengan satuan diberi tambahan waw dan nun atau ya dan nun, kecuali bilangan 20. Ashrina atau ashruna. Bilangan belasan, satuan dimudhafkan kepada kata asyara atau asyrota dan mabni fathah, jadi tidak dikasroh seperti yang lain tadi, kecuali bilangan 12. Satuan dari bilangan 12 itu merupakan mu'rab seperti bilangan 2. Jadi kenapa di sini ketika kita membaca khamsata asyara bukan khamsata asyari? Karena bilangan belasan itu dimudhafkan kepada kata asyara dan atau asyrota dan mabni fathah. Jadi selalu dibaca fathah. Khamsata asyara ataupun khamsa asyrota, kecuali bilangan 12. Karena satuan dari bilangan 12 merupakan mu'rab seperti bilangan. Baiklah, setelah kita melihat penjelasan yang panjang dari pelajaran ke-19 ini, kita akan menyimpulkan dalam pembahasan kaidah. Pelajaran ke-19 ini yang pertama, struktur mubtada dan khobar kadang dipisahkan oleh dhamir ghaib. Mubtada dan khobar dengan struktur seperti ini terdiri dari isim ma'rifat semua. Biasanya ungkapan itu untuk membuat pengertian sesuatu. Bisa kita ingat-ingat contoh yang tadi? Ya, contohnya adalah al-haidu huwa ad-damu. Kemudian lanjut ke kaidah yang kedua, dhamir ghaib yang memisahkan antara mubtada dan khobar tidak memiliki status i'rab. Contoh, an-nifasu
huwa ad-damu. Jadi kata huwa di sini merupakan dhamir ghaib yang memisahkan antara mubtada dan khabar dan tidak memiliki status i'rab. Kaidah yang ketiga, struktur bilangan terdiri dari adad, bilangan, dan ma'dud yang terhitung. Kaidah yang keempat, bilangan 1 dan 2 di dalam struktur bilangan biasanya yang disebutkan hanya ma'dud, hanya yang dihitung. Untuk bilangan 1 menggunakan isim mufrad dan untuk bilangan 2 menggunakan isim musanna. Contoh, lailatun 1 malam, lailataini 2 malam. Jadi karena lailah ataupun malam, kata lailatun itu merupakan ma'dud. Tetapi karena merupakan isim mufrad, maka adad tidak terdapat di dalam kata lailatun. Lailatun 1 malam, lailataini 2 malam. Kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah kelima. Bilangan 3 sampai dengan 10 biasanya adad bilangan disebut sebelum ma'dud. Strukturnya menggunakan struktur idhofah yang mana ma'dud menggunakan isim jamak yang berstatus sebagai mudhof ilaih. Contoh, arba'u sinina, arba'u sinina, arba'u sinina. Jadi arba'u 4 merupakan adad. Kemudian sinina tahun merupakan ma'dud yang dihitung. Jadi ketika bilangan tersebut terdiri dari 3 sampai dengan 10, biasanya adad disebutkan sebelum ma'dud. Jadi bilangannya terlebih dahulu. Sebagaimana contoh yang telah saya sebutkan barusan, arba'u terlebih dahulu. Kemudian barulah yang dihitung yaitu tahun, sinina. Arba'u sinina, 4 tahun. Kaidah yang selanjutnya, bilangan 11 sampai dengan 99 biasanya adad disebutkan sebelum ma'dud, yang mana ma'dud menjadi tamyiz yang dibaca nasab. Contoh, khamsata asyara, khamsata asyara. Yang selanjutnya, bilangan ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya biasanya adad disebutkan sebelum ma'dud dalam struktur idhofah, yang mana ma'dud sebagai mudhof ilaih dengan bentuk isim mufrad. Contoh, khamsimiyatu ritlin, 500 liter. Jadi yang disebutkan terlebih dahulu adalah bilangan, yaitu adad. Kemudian barulah ma'dud yang disebutkan setelahnya, ritlin. Khamsimiyatu ritlin, 500 liter. Jadi ketika teman-teman menemukan bilangan ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya, biasanya adad disebutkan terlebih dahulu, 500. Kemudian barulah disebut yang dibilang, liter. Kaidah yang selanjutnya, bilangan puluhan terbuat dari bilangan satuan yang dibuat seperti jamak muzakkar salim. Ketika dibaca rafa' diberi tambahan waw dan nun, dan ketika dibaca nasab dan jar diberi tambahan ya dan nun, kecuali bilangan 20 yang menggunakan asyrina atau asyruna. Contoh, arba'una, situna. Jadi situna 60. Apabila kita lihat dari kata satuan, situn itu 1. Dan ketika menjadi puluhan
itu kita tinggal menambahkan waw dan nun menjadi situna 60. Situn 6 merupakan bilangan satuan. Ketika kita ubah dengan struktur jamak muzakkar salim, kita tambah waw dan nun situna, maka menjadi 60, menjadi bilangan puluhan. Begitu seterusnya dengan arbaun 4, arbauna 40. Kemudian arba'ina 40. Arbauna ketika menjadi rofa, arba'ina ketika menjadi nasab dan jer. Kaidah yang ke-9. Bilangan 11 sampai dengan 19 berbentuk struktur idhofah yang mudhof dan mudhof ilaihnya mabni fathah kecuali bilangan 12 yang mudhofnya mu'rab. Contoh, khamsata asyara 15. Tadi ada contoh kenapa khamsata itu dibaca khamsata, tidak khamsatu, karena bilangan 11 sampai dengan 19 itu mabni fathah. Jadi khamsata asyara 15, sittata asyara 16, sab'ata asyara 17.